Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari yang berbahagia ini. Setelah beberapa bulan yang lalu kita mengaji tentang sirah nabawiyah di masjid yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberi ridho dari Allah SWT. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekarang ini tanggal 7 bulan Safar, insya Allah. Bulan Safar atau Sapar, orang Jawa mengatakan Sapar. Safar ya, artinya adalah bulan di mana kebiasaan orang-orang Arab setelah bulan haji, kemudian Muharram, kemudian Safar. Nah, Safar ini berarti dari bahasa Arab sifar. Sifar itu artinya kosong, nol. Nah, mengapa demikian? Karena orang-orang Arab setelah melaksanakan haji, dan haji ini sudah ada sebelum Islam, mereka banyak meninggalkan kota Makkah untuk berdagang ke kota-kota lain. Nah, sehingga mereka mengosongkan. Nah, kosong itu sifar, menjadi sofar. Orang Indonesia mengatakan sapar, terutama orang Jawa, sapar. Nah, ini berarti bulan Safar, insya Allah tanggal 7 sekarang ini. Berarti dekat dengan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Maulud kata orang Jawa, orang Indonesia. Nah, di dalam bahasa Arab disebut Rabiul Awal. Rabi itu berarti seperempat. Berarti bulan Maulud itu kan bulan ketiga di dalam satu tahun yang 12 bulan. Nah, berarti 3 itu kan seperempatnya, seperempat dari satu tahun. Nah, sehingga dikatakan Rabiul Awal. Rabiul Awal ya, seperempat yang pertama. Nah, mengapa dikatakan Maulud kalau di Indonesia ini? Karena itu
hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang kita lihat Maulud. Nah, ini kita harus tahu asalnya, bahasa Arabnya. Maulud itu dari fi'il apa, kata kerja apa ya. Kalau kita lihat Maulud itu adalah dari walada. Walada itu melahirkan ya. Kalau di dalam bahasa Arab ini ada fi'il, kata kerja ya, dan kata kerja ini untuk siapa gitu. Walada itu berarti dia yang melahirkan. Kalau walada yang melahirkan laki-laki gitu kan. Nah kalau perempuan waladat gitu ya. Nah berarti dari walada, dari walada. Nah itu berarti walada sama dengan fa'ala. Fa'ala itu mengerjakan. Fa'ala yaf'ilu, walada yalidu. Nah yalidu itu melahirkan. Siapa yang melahirkan? Laki-laki. Nah yalidu itu melahirkan. Nah fi'il mudhari' itu berarti pekerjaan yang dikerjakan, yang sedang dikerjakan ya. Saya berbicara, atakallamu ya. Nah ini berarti waktu sekarang yalidu. Kalau kita lihat yalidu ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah di situ walam yulad, lam yalid tidak melahirkan. Allah yang ahad tadi tidak melahirkan, walam yulad dan tidak dilahirkan. Nah itu berarti di situ. Nah kemudian walada yalidu walidun. Walidun itu yang melahirkan, berarti fa'il yang mengerjakan itu. Kalau perempuan walidah, walidatun. Nah ini berarti walada melahirkan, tapi masa yang dulu. Yalidu berarti masih walada yalidu walidun yang melahirkan, yuladu itu berarti yang dilahirkan. Walada yalidu walidun, kemudian mauludun. Mauludun itu yang dilahirkan, makanya disebut maulud Nabi. Itu berarti Nabi yang dilahirkan. Nah menjadi istilah kita yang di dalam bahasa Indonesia atau orang-orang Jawa memakai maulud ini. Maulud yang dilahirkan. Yang dilahirkan ya bayi tersebut ya. Nah bayi itu berarti menjadi walad, waladun. Waladun itu berarti orangnya itu. Nah kemudian memakai juga kata milad. Ini juga dari walada tadi. Walada yalidu walidun wa huwa mauludun. Waladun itu orangnya, kemudian milad itu berarti hari lahirnya, sehingga dikatakan yaumul milad itu berarti hari lahirnya. Berarti itu waktunya
ya, waktunya milad. Biasanya di sini Muhammadiyah itu pakai milad. Nah, jadi kita tahu asal usulnya kata itu tadi ya, antara maulud yang dilahirkan, milad berarti yaumul wiladah. Yaumul wiladah yaitu hari lahirnya. Ya, jadi itu sehingga istilah itu menjadi bahasa Indonesia biasanya yang pakai maulud, kemudian ada yang pakai milad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini dari segi istilah. Nah, kita lihat di dalam beberapa hal tentang sirah nabawiyah ini, mulai dulu sudah ada sirah ini, dan sirah yang pertama itu ditulis oleh Ibnu Ishaq. Seorang yang bernama Ibnu Ishaq ini meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, ini yang sirah nabawiyah yang pertama. Kalau 150 itu Masehinya sekitar 632 atau 22 ditambah 150. Taruhlah tahun 700-an gitu ya. Nah, itu sirah yang pertama kali ditulis. Kemudian Ibnu Hisham juga menulis. Kemudian At-Tabari tahun 300-an Hijriah juga menulis. Dan sampai sekarang ini masih ditulis orang. Dan yang paling baru itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun-tahun 1970-an itu Mubarakfuri. Mubarakfuri. Nah, dari situ banyak kita mendapatkan riwayat tentang asal usul Nabi Muhammad SAW. Dikatakan banyak buku bahwa Nabi Muhammad SAW, kita lihat miladnya tadi, hari lahirnya itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tadi. Rabiul Awal atau bulan Maulud tadi. Tahunnya tahun gajah, belum ada tahun Hijriah, belum ada. Masehinya sudah ada. Masehinya tahun 571 Masehi. Tanggalnya juga sudah ada, sudah diketahui. Tanggal 22 April atau 20 April, antara dua itu. 22 April, tahunnya 571 Masehi. Jadi Hijriah belum ada. Ya. Nah, tapi di Indonesia itu sudah mempunyai tanggal. Indonesia sudah mempunyai tahun. Ya. Tahunnya orang Jawa. Orang Jawa sendiri sudah punya tahun. Kemudian tahun Saka. Nah, itu juga tahunnya orang Jawa. Nah, kalau tahun Saka itu sudah diketahui, yaitu datangnya Haji Saka dari India ke Indonesia. Tahunnya 78 Masehi. Berarti tahun Masehi dengan tahun Saka bedanya 78 tahun. Sekarang ini tahun Saka masih dipakai di Bali. Ada tahun baru kan, tahun baru Saka kan. Nah, itu tahunnya orang Jawa.
orang Indonesia waktu itu. Nah, tahun Saka itu berubah menjadi tahun Jawa Islam. Nah, kapan? Zamannya Sultan Agung dari Mataram. Nah, Sultan Agung itu tahun 1613 memerintahnya ya, sampai 1645. Nah, berarti tahun-tahun itu tanggalan Islam Jawa dengan memakai perhitungan komar atau bulan. Kalau dulu yang Jawa ini memakai matahari, sehingga sekarang antara tahun Jawa Islam dengan tahun Saka ada bedanya. Yang tahun Saka berarti tetap selisihnya 78 tahun, sehingga tahun Saka sekarang 2024 dikurangi 78. Nah, itu tahun Saka. Nah, tahun Hijriahnya beda karena sudah ada selisihnya antara perhitungan Komariah dengan Syamsiah matahari beda. 1 tahun Masehi itu 1 tahun itu 365 atau 66 hari gitu. Nah, bedanya kan sekitar 11 hari di dalam tahun Komariah. Nah, ini yang membedakan. Nah, di dalam bulan-bulan ini kita menemukan itu tahun Jawanya ya, itu kalau 22 April tadi harinya adalah Senin. Seninnya Senin apa? Nah, orang Jawa sudah punya tanggalan. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing ya. Nah, ini ternyata di dalam tanggalan itu kita temukan 28 Senin Legi. Seninnya itu Senin Legi ya. Sekarang ini hari Ahad apa ini? Gak ada yang hafal ya. Nah, lihat tanggalan nanti. Nah, itu Seninnya. Nah, kemudian ternyata Senin Legi itu di dalam bahasa Jawa yang kunonya itu Senin Soma. Senin Soma. Nah, itu Senin Legi. Nah, tahunnya 440. Nah, ini yang tahun Jawa, bukan yang Jawa yang Saka tadi. Karena kalau Jawa yang Saka tadi itu kalau 571 itu ketemunya 493. Nah, ini 440. Nah, ini antara lain ya. Jadi itu dari segi waktunya, berarti itu yang miladnya tadi, yaumul wiladah. Nah, maulud yang dilahirkan waladnya siapa? Waladnya Muhammad. Nah, kemudian yang melahirkan berarti waladat. Siapa yang waladat? Ummuhu, ibunya. Siapa ibunya? Aminah ya, Siti Aminah gitu kan. Nah, bapaknya siapa? Abdullah. Nah, sekarang sudah ketemu ya di situ. Nah, sekarang kita lihat urutannya bagaimana Abdullah ini. Abdullah ini anak dari Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini mempunyai banyak anak, antara lain Abu Thalib, itu pamannya. Kemudian ada Hamzah,
ada Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu pamannya, saudara ayahnya Abdullah tadi. Nah, ketika Abdullah menikah dengan Aminah ini, beberapa bulan kemudian, sekitar 4 bulan begitu, maka ayahnya ini berdagang ke Syam. Syam itu berarti kalau dulu disebut dengan Syam, sekarang itu wilayah Yordania, Palestina, kemudian Lebanon dan Syria. Nah, ini empat negara ini yang disebut dengan Syam, ya. Nah, di kota mana? Kotanya adalah Busra. Nah, kota Busra. Nah, kota Busra ini dari Damaskus sekitar 120 km ke arah selatan, ya. Dari Mekah ke wilayah Busra ini jaraknya 1576 km, taruhlah 1500 gitu. Ini dari Mekah ke Busra. Nah, Abdullah ini berarti dari Mekah sudah sampai ke Busra, kemudian pulang mau ke Mekah lagi. Nah, ini wafat di Madinah. Madinah Mekah itu jaraknya masih sekitar 450 km. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, itu berarti ayahnya, bapaknya sudah tidak ada, meninggal, wafat di Madinah tadi. Nah, ini berarti Nabi Muhammad lahir itu berarti sudah keadaan yatim, ya, tidak, ayahnya sudah tidak ada. Nah, Abdullah ini siapa? Abdullah adalah putra Abdul Muthalib. Nah, ini berarti kakeknya. Nah, kakeknya ini bernama Syaibah, ya. Abdul Muthalib ini sama dengan Syaibah. Nah, bagaimana ini? Abdul Muthalib itu putra dari Hashim, ya. Sehingga ini Abdul Muthalib kakek Nabi, kemudian kakek kedua, atau kalau di dalam bahasa Indonesia Jawa apa itu? Berarti buyut, ya, buyut, ya. Buyutnya niki Hashim namanya. Nah, Hashim ini ketika sudah mempunyai beberapa anak di Mekah, gitu ya, kemudian mengadakan perjalanan perdagangan. Kemana? Ke Syam tadi. Syam itu mana kota dagangnya? Busra tadi. Nah, yang namanya Hashim ini ketika sampai Madinah kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Salma. Nah, Salma ini kemudian mengandung, jadi nikah beberapa bulan, mengandung. Nah, yang namanya Hashim tadi melanjutkan perdagangan kemana? Ke Busra tadi. Nah, di dalam perjalanan ini yang namanya Hashim itu wafat. Di mana? Di Gaza. Yang tiap hari kita dengar
beritanya Gaza itu, nah disitulah Hashim itu wafat. Sehingga Gaza itu di dalam atlas peta Arab itu ya dikatakan Gaza Hashim. Nah ternyata Hashim itu dari Hashim yang buyutnya Nabi itu. Nah beberapa bulan kemudian setelah Hashim itu wafat, maka tinggal Salma yang ditinggal di Madinah. Nah Salma itulah yang memberikan nama Syaibah ya. Syaibah itu dari bahasa Arab, Syaibah itu artinya itu uban ya. Mengapa ini dikatakan uban? Apakah ketika lahir sudah ada putihnya? Nah ini Salma memberi nama dengan Syaibah ya. Nah itu Abdul Muthalib. Kemudian Hashim wafat di Gaza tadi. Nah ke atas lagi masih sampai ke yang Hashim tadi, ke atasnya itu sampai ke Qusay. Qusay itu berarti lahir tahun 400 Masehi. Kemudian baru Quraisy, namanya Quraisy. Nah ini berarti mulai dari Qusay dan sampai kepada kakeknya ya Abdul Muthalib itu yang mengatur Ka'bah, yang mengatur Makkah untuk memberi makan dan minum para haji ya. Para pedagang, para haji, mereka kalau datang ke Mekah yang mengasih makan dan minum itu adalah keluarga dari Qusay tadi sampai kepada. Nah ketika masih Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib tadi ada di Madinah kan, lahir di Madinah ini tahun 497 Masehi ya. Itu berarti kakeknya Nabi Muhammad 571 tadi. Nah Abdul Muthalib itu belum diketahui oleh orang Mekah itu. Nah pada tahun-tahun ketika umur 7 atau 8 tahun gitu ya, maka pamannya, saudaranya Hashim yang ada di Mekah mendengar bahwa Hashim itu mempunyai keturunan, dicari. Nah yang mencari ini namanya Muthalib, bukan Abdul Muthalib tapi Muthalib. Muthalib ini berarti saudara Hashim ya. Ini pamannya di Mekah, baru dengar sekitar 7 tahun, dicari, ketemu. Nah ketika ketemu mau diajak oleh pamannya itu kepada ibunya ke Mekah. Nah sama ibunya, jangan, ini anak saya, bapaknya sudah nggak ada, gimana nih? Akhirnya diyakinkan ibunya itu bahwa anak ini yang akan memimpin kekuasaan politik yang ada di Mekah, yang ini dari bapaknya, dari wasiat dari bapaknya. Akhirnya baru ibunya membolehkan anak itu dibawa ke Mekah. Dan Abdul Muthalib itu yang antara lain menemukan sumur Zam-Zam kembali. Nah, sumur Zam-Zam itu dulunya banyak ditutup oleh orang-orang, kemudian ada tanda-tanda menurut mimpinya.
coba gali di sana. Kemudian setelah digali itu menemukan barang-barang. Nah, barang-barang itu antara lain pedang, nah, senjata, kemudian juga pelana. Nah, ini ternyata alat-alat itu adalah ketika orang-orang Jurhum, nah, Jurhum itu berarti Bani Jurhum ya, itu orang Arab yang datang dari Yaman, dan Jurhum ini kawin-mawin dengan Ismail ya, sehingga disitulah Ismail yang dilahirkan oleh ibunya, siapa namanya, Siti Hajar ya, Sarah Hajar ya, yang Hajar ya. Nah, itu berarti Ismail kawin-mawin dengan suku Jurhum tadi. Nah, ini rupanya mereka meninggalkan barang-barang peperangan, senjata, dan pelana. Pelana itu berarti pelana kuda bisa, pelana unta bisa, di sumur itu tadi. Akhirnya ketemu di situ, kemudian gali lagi, maka air zam-zam itulah yang dipakai untuk minum orang-orang yang berhaji ya. Nah, kemudian Abdul Muthalib ini kemudian kawin-mawin dengan orang yang ada di Makkah, kemudian menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita lihat peristiwa yang lain. Maka dikatakan tahun gajah tadi ya. Nah, sekarang kita lihat gajahnya bagaimana. Ya, gajahnya itu bagaimana itu. Ya, tahun itu dikatakan tahun gajah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, apakah Anda tidak mengetahui, wahai Muhammad, bagaimana Allah itu berbuat kepada ashabul fil, orang yang menunggang gajah. Nah, kemudian kita lihat gajah-gajah itu dari mana? Gajah itu sebagai kendaraan Abraha. Siapa Abraha? Penguasa Yaman. Yaman itu ibu kotanya San'a. Sana. Kalau bahasa kita ini Sana. Nah, itu dari San'a ya. Mekah San'a itu jaraknya 1060 km. 1060. 1000 kilo gitulah ya. 1000 kilo. Kalau 1000 kilo itu berarti antara Surabaya Surabaya Jakarta itu berapa? 800-an ya, 800. Kurang 1000 ya. Ya. Taruhlah dulu ada jalan Dendles itu ya. Yang dari mana? Banten sampai Anyer Panarukan, nah itu sekitar 1000. Artinya kalau dari sekarang ini ya Jakarta ke Banyuwangi gitulah 1000. Nah, itu berarti yang namanya Abraha tadi menunggang gajah dengan para bala tentara. Jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan sekitar 6.000. Nah, kemudian kita lihat gajahnya. Gajah ini kendaraan yang paling mewah dulu. Kalau sekarang apa yang paling mewah itu? Paling gampang Alphard gitu ya. Nah, gajah yang paling besar itu yang ditunggangi oleh Abraha. Ya.
Kalau umpamanya ini alfatnya ada alfat 1, 2, 3 itu yang alfat plus gitu. Yang paling bagus pokoknya gitu ya. Nah, sampailah di wilayah Mekah itu antara Musdalifah dan Mina. Antara Musdalifah dan Mina. Nah, mengapa ini Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha itu beragama Kristen, dan Abraha ini merupakan gubernurnya kerajaan Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia ya. Berarti menyeberang Laut Merah kemudian ke Afrika. Nah, ini Yaman menjadi beragama Kristen, kemudian Abraha sebagai gubernurnya. Nah, orang-orang Arab ini berhaji tiap tahun ke Mekah. Mereka mengadakan perdagangan di situ. Maka Abraha ini iri, agar supaya mereka itu mau ke Yaman, dibuatlah gereja yang besar. Setelah gereja yang besar dibuat, orang Arab juga tidak berhaji ke Yaman, tetap saja berhaji ke Ka'bah. Kalau gitu ya Ka'bah aja kita hancurkan. Nanti kalau sudah Ka'bah hancurkan, mereka akan ke Yaman. Ternyata tidak. Allah menghendaki yang lain. Yang sampai ke antara Mina dan Musdalifah tadi, gajah ini dilalah kersane Allah gitu. Gajah ini ketika diarahkan ke Ka'bah, mereka nggak mau. Gajah-gajah ini jerum lagi diarahkan. Tetapi kalau diarahkan ke lain Ka'bah, mereka langsung lari. Wah, ini tanda-tanda. Nah, sehingga disitulah wa arsala alaihim tayron ababil. Ketika gajah-gajah ini ngambek tidak mau jalan untuk ke Ka'bah, nah ini Allah arsala mengutus tayron. Tayron itu berarti burung, jamaknya tuyur ya. Tayron, tuyur. Nah, tayron itu, tuyur itu dinamakan ababil gitu. Jadi ababil itu nama dari toir tadi. Nah, itu berarti Allah mengutus ababil itu tadi untuk menghantam gajah-gajah yang sedang ngambek tidak mau untuk menyerang Ka'bah. Nah, yang termasuk yang kena adalah tentara-tentaranya, kemudian yang termasuk juga Abraha tadi. Dan Abraha masih bisa jalan sampai ke San'a, sampai pulang, tapi setelah itu meninggal. Nah, sekarang bagaimana Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu berarti ketemu dengan Abraha, berdialog di situ, ini Ka'bah akan saya hancurkan. Bagaimana? Nah, Abdul Muthalib ini menyerahkan kepada Allah. Silakan, ini Baitullah, Allah sendiri yang akan menjaganya. Nah, disitulah akhirnya Abdul Muthalib dengan keluarganya selamat. Kemudian yang hancur adalah Ashabul Fil tadi. Nah, saat itulah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disitulah Nabi Muhammad lahir. Nah, ketika lahir, Aminah ini langsung kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib tadi. Nah, kemudian senang Abdul Muthalib dengan cucunya itu, kemudian dibawa ke Ka'bah, kemudian di situ sujud syukur,
Nah kemudian diberi nama Muhammad. Jadi yang memberi nama Muhammad itu kakeknya Abdul Muthalib. Nah di dalam bacaan tadi imam membaca ismuhu Ahmad. Nah, itu di dalam kitab yang lama, berarti kitab sebelum Quran, itu sudah disebutkan bahwa nanti akan datang Nabi yang namanya Ahmad. Nah, itu aja juga di kitab Injil. Nah yang memberi nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib. Nah kemudian di dalam Al-Quran namanya Ahmad, kemudian juga ada namanya Mahmud dan sebagainya. Nah itu berarti lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi detik-detik lahirnya seperti itu. Tahun gajah itu ya karena mereka ingin menghancurkan Ka'bah tadi. Nah saat itulah Nabi Muhammad lahir. Dan setelah itu maka pertama kali disusui oleh ibunya sendiri, ya, Aminah. Nah kebiasaan orang Arab itu menyusui ini tidak harus ibunya sendiri, tetapi ditaruh di pedesaan agar supaya mendapat hawa yang bagus, kemudian agar mendapat bahasa yang bagus yang asli dari orang-orang Arab yang ada di pedalaman. Nah mereka ini antara lain adalah Suwaibah, ya, Suwaibah. Suwaibah ini berarti yang pertama setelah ibunya, kemudian ini kemudian disusui oleh Suwaibah. Dan Suwaibah ini adalah yang ikut dari Abu Lahab. Jadi yang menyusui itu adalah kalau sekarang ya suster gitu ya, atau apa yang openi itu ya. Nah itu berarti yang menyusui kedua kalinya setelah ibunya baru Suwaibah. Nah kemudian disusui lagi oleh yang lain yang bernama Khuwailah, ya. Kemudian disusui lagi oleh Ummu Aiman. Nah ini yang kita kenalkan biasanya Suwaibah, kemudian Ummu Aiman ini. Kemudian terakhir baru Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu terakhir sampai umur 6 tahun. Nah, jadi sampai umur 6 tahun baru diserahkan lagi pada ibunya Aminah. Ya, itu berarti umur 6 tahun. Nah, ketika umur 6 tahun diserahkan kepada ibunya lagi, maka ibunya ingin berziarah kubur kepada bapaknya Nabi. Ya, 6 tahun itu Nabi Muhammad diajak ke Madinah gitu, untuk melihat kubur ayahnya Abdullah gitu kan. Nah ketika pulang maka Aminah ini wafat di tengah jalan di kota atau dusun yang namanya Abwa, ya. Kalau berhaji itu sekarang biasanya dari Madinah ke Mekah kan, atau dari Mekah ke Madinah itu ada kota yang namanya Abwa. Nah Abwa ini dari Madinah ke selatan, ya, ke Abwa itu 221 km. Karena Mekah Madinah itu kan sekitar 450. Nah ini 221 km, belum sampai ke separuhnya ke Mekah, itu meninggal di situ. Nah itu Abwa. Sekarang ditandai ada masjid Abwa, ya.
Nah disitulah maka Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Nah siapa yang melindungi, yang merawat? Ya kakeknya tadi, Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini melindungi Nabi Muhammad, memelihara dan memberi maisha dan sebagainya 2 tahun sampai umur 8 tahun Nabi Muhammad. Nah ketika sudah sampai umur 8 tahun ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah kemudian siapa yang ngomong lagi? Pamannya Abu Thalib. Nah Abu Thalib inilah yang ngomong sampai Abu Thalib nanti wafat itu pada setelah kenabian itu ya. Meninggalnya itu kan sebelum Isra Mi'raj itu Abu Thalib. Nah ketika umur 12 tahun diajaklah untuk berdagang kemana? Ke Busra tadi, ke Syam tadi. Nah, sebetulnya ini ada gambarnya. Saya tadi ingat sudah saya taruh di sini, ternyata belum. Nah, nanti kita bawakan gambar-gambar tentang Busra itu. Alhamdulillah kita pernah sampai ke Busra itu. Dari Damaskus ke Busra itu sekitar 2 jam naik kendaraan. Nah itu setelah itu menginjak umur belasan gitu ya, itu ada banyak perang antara orang Quraisy dengan suku yang lain. Nah Nabi Muhammad ikut di dalam perang itu. Nah, kemudian sampai dewasa berdagang sendiri, membawakan dagangan dari Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya umur 25 tahun maka nikah dengan Khadijah. Saya kira ini bapak-bapak yang berbahagia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberi umur panjang, banyak rezeki, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.